Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kisah Injil hari ini mengingatkan saya akan kisah yang menyayat hati dari tahun 1993 yang masih menggema hingga kini. Kevin Carter, seorang fotografer asal Afrika Selatan, menerima penghargaan Pulitzer pada tahun 1994 atas sebuah foto ikonik. Seorang gadis kecil kelaparan di Sudan, merangkak lemah menuju tempat pengungsian PBB yang masih berjarak 1 kilometer. Tubuhnya kurus, nyaris tinggal tulang. Di belakangnya berdiri seekor burung pemakan bangkai, seolah menanti ajalnya. Foto ini mengguncang dunia. Ribuan orang menelepon redaksi, menanyakan, apa yang terjadi dengan anak itu? Apakah ia selamat? Kenapa sang fotografer tidak menolongnya? Kevin tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata bahwa ia berharap si gadis berhasil ke tempat tujuan. Namun, 2 bulan setelah menerima penghargaan, Kevin mengakhiri hidupnya. Ia dihantui penyesalan. Bukan karena karyanya, tetapi karena kelambanannya bertindak. Kisah ini menyentil nurani kita, bahwa kadang dunia tidak kekurangan orang yang mampu melihat penderitaan, tetapi kekurangan orang yang mau bertindak. Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, misteri agung Ekaristi yang tak hanya berbicara tentang roti dan anggur yang dikuduskan, tetapi juga tentang sebuah panggilan, untuk memberi diri, untuk peduli, untuk hadir nyata bagi yang lapar dan lelah. Yesus dalam Injil tidak memilih jalan mudah. Ketika ribuan orang berkumpul mendengarkannya dan hari mulai gelap, para murid menyarankan agar orang-orang pulang untuk mencari makanan. Tapi Yesus menatap mereka dan berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Sebuah perintah yang terasa mustahil, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Namun itulah pola mukjizat Tuhan. Ia tidak menuntut banyak. Ia hanya meminta apa yang kita punya, sekecil apapun. Dan ketika kita menyerahkannya dengan tulus, ia memberkati dan melipat gandakannya menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali, kita menahan diri karena merasa tidak cukup. Tapi Tuhan tidak mencari yang sempurna. Ia mencari hati yang mau berbagi. Karena Ekaristi sejati bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang memberi. Bukan hanya soal ritual, tetapi juga relasi dan aksi nyata. Ketika kita pulang dari misa, pertanyaan Yesus tetap bergema. Sudahkah kamu memberi makan mereka? Bukan hanya roti bagi yang lapar secara jasmani, tetapi juga kasih bagi yang kesepian, penghiburan bagi yang patah, dan kehadiran bagi yang merasa ditinggalkan. Kita tidak bisa menjadi penonton di tengah penderitaan dunia. Kita tidak bisa hanya mengabadikan kesedihan lalu melangkah pergi. Kita dipanggil untuk bertindak, menjadi tangan Tuhan yang terulur, menjadi bagian dari jawaban doa seseorang. Jangan tunggu besar. Berikan yang ada padamu hari ini. Sepatah kata baik, sebungkus makanan, sedikit waktu, sebuah doa. Karena jika diserahkan dengan kasih, Tuhan sanggup menjadikannya mukjizat. Kita telah diberi hidup secara cuma-cuma. Mari menjadikannya saluran kasih yang mengalir deras bagi sesama. Sebab iman yang sejati selalu bergerak, dari altar menuju aksi, dari Ekaristi menuju empati. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.